Baik, Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami segenap di Spring Theology University. Pada kesempatan ini mengucapkan selamat Natal 2025 kepada Bapak Ibu sekalian, segenap sahabat DTU Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Sukacita kita tanpa kita sadari, tiba-tiba kita tak berasa sudah berada di penghujung tahun. Nah, hari ini kesempatan baik bagi kita untuk membekali diri kita agar memasuki tahun 2026 kita meminta pimpinan tuntunan kasih setia Tuhan dalam tahun 2026. Dan kita juga akan merenungkan apa pesan Tuhan bagi kita di tahun 2025 dalam acara Natal ini. Mari sebelum kita akan memulai diskusi kita pada hari ini, kita akan berdoa dan doa acara ini kami minta Bapak dosen Erikson Ritonga, Master of Theology, dapat memimpin di dalam doa. Waktu saya persilakan. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat saat yang indah bagi kami Tuhan. Kami mengingat dan merayakan kembali Tuhan kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah Tuhan lewat ingatan kami, lewat perayaan ini Tuhan, kami semakin mengenal Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, lewat pendalaman firman-Mu Tuhan, kami semakin mengenal Engkau dan semakin cinta dan hormat kepadamu. Terima kasih Bapak buat saat yang indah ini, buat acara kami diskusi ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah semuanya dalam berkat dan lindungan Tuhan dan sesuai dengan pimpinan Tuhan juga. Atas segala ketidakberkenanan di hadapan-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak dosen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pagi hari ini atau siang hari ini atau apapun waktu di mana Bapak Ibu sekalian berada, saya ingin menyampaikan sebuah perenungan-perenungan Christmas kita di tahun 2025. Dari PGI kita mendapatkan sebuah nats Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24, dan di dalam nats tersebut tema Natal dari PGI diangkat Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, tema diskusi kita kesempatan kali ini kita akan mencoba mengangkat nats yang ada di dalam Matius pasal 1, di mana Matius pasal 1 ayat ke-23 ini yang ada di antara nats yang diberikan PGI merupakan pesan yang luar biasa bagi gereja dalam rangka tema yang diberikan adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, diskusi kita pada kesempatan hari ini saya mengangkat sebuah tema yaitu tentang Matius pasal pertama ayat 23 yang menyoroti nats tentang anak dara mengandung dan melahirkan. Nah, ini sesuatu yang mendalam sebab banyak kali, seringkali di dalam tema-tema Natal, setiap Natal kita selalu mendengar berita-berita yang membaca nats-nats yang mungkin ketika kita hari ini mendengar ulang, rasanya mungkin kita sudah bertahun-tahun, berkali-kali kita mendengar. Tetapi pada kesempatan hari ini, apa yang dapat kita dengar kembali, sebab saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, duduk persoalannya adalah firman Tuhan apa bagi kita dari nats tersebut. Mari kita akan bersama-sama membaca di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya
anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ayat sebelumnya, ayat 22, Matius 1 ayat 22 mengatakan demikian, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Matius pasal 1 ayat 23 ini ada suatu narasi perjanjian lama yang diangkat dalam perjanjian baru. Sesuatu yang diulangi, sesuatu yang dua kali diangkat, berarti di situ ada mention, ada harus yang kita perhatikan, bahwa nats itu sedang running over atau sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang penting dan sesuatu yang harus kita benar-benar telaah, pelajari. Nah, dalam kesempatan hari ini mungkin Pak dosen Erikson dapat membacakan, karena Matius adalah seorang murid yang menuliskan Injilnya awalnya memang dalam bahasa Ibrani, tetapi kemudian dia menyebarkan dan menulis ulang dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa yang dipakai kala itu. Mungkin Pak dosen Erikson dapat membacakan Matius 1 ayat 23 versi Ibraninya. Sorry, versi Yunaninya, Pak. Baik, dalam bahasa Yunani Matius 1 ayat 23, idu ipartenos en gearstri exi ke texete ion ke kalesusin to onama aptu Emmanuel ho estin mete metermineos menon mets imon hoteos. Terima kasih, Pak dosen. Bapak Ibu, ada sesuatu yang terjadi di sini, bagaimana Matius menggunakan idou. Idou itu lihatlah, seperti demikian ya, Pak dosen ya. Lihatlah apa yang dilihat. Hei, ini kata tunjuk. Menunjuk apa? Menunjuk sesuatu yang harus diperhatikan, yaitu Parthenos. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan menggunakan metode metode dalam pemikiran kita membedah nats ini, yaitu filologi Ibrani Yunani. Juga kita akan melihat kritik teks, tafsir rabini klasik, dan bagaimana teologi biblika kanonis hari-hari ini yang terbaru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita telaah dulu satu lembar halaman dari Perjanjian Lama menuju Perjanjian Baru. Kita tahu di situ ada satu lembar kosong, dan ternyata satu lembar kosong itu memerlukan waktu lebih kurang 400 tahun sebagai masa intertestamentum sebelum lahirnya Sang Mesias, sebelum terjadinya keselamatan. Nah, kita akan tarik tarik mundur dulu Bapak Ibu, bahwa sekitar tahun 336 sampai 323 sebelum Masehi, sebelum sebelum Kristus lahir, bangkitlah seorang kaisar yang sangat terkenal dan menguasai sebagian besar dunia kala itu, yaitu Alexander the Great. Nah, Alexander the Great ini ternyata menguasai wilayah sampai dengan Asia, yaitu di India, dan menguasai juga Mesir. Terlebih-lebih daerah tanah perjanjian ini dikuasai oleh eh, Alexander the Great, Alexander Agung. Nah, Bapak Ibu, pemerintahan Alexander Agung ini ternyata nggak berjalan lama, ya, cuman belasan tahun saja. Ketika Alexander Agung ini wafat, maka para panglima-panglimanya atau raja-raja yang membantu dia berperang membagi wilayah-wilayah sesuai dengan wilayah kekuasaan raja-raja kala itu atau panglima
perang yang membantu melebarkan kerajaan Alexander. Salah satu raja yang menguasai wilayah eh, Levan atau Timur Dekat adalah Raja Ptolemeus II Philadelphos, ya. Itu kerajaannya menguasai tanah perjanjian ini atau Timur Dekat dan juga Mesir sekitar kurang lebih tahun 283 sampai dengan 246 sebelum Masehi. Nah, dalam masa ini ada sebuah keputusan yang sebenarnya itu adalah campur tangan Tuhan kita yang ajaib. Nah, campur tangan Tuhan yang ajaib bagaimana? Ketika pemerintahan Yunani sedang menguasai seluruh wilayah, mereka itu ingin mempelajari bagaimana kebudayaan wilayah setempat untuk dikendalikan. Nah, Bapak Ibu, luar biasanya, Ptolemeus ini yang berkedudukan di Alexandria, Mesir, memerintahkan sebuah pendirian perpustakaan dengan tujuan mentafsirkan dalam bentuk Yunani semua kebudayaan yang dikuasai oleh kerajaan jajahan Alexander Agung. Nah, disitulah Ptolemeus II memerintahkan tulisan-tulisan kuno Ibrani, yaitu yang disebut dengan Proto-Masoret, untuk diterjemahkan dalam tulisan Yunani yang kita kenal dengan Septuaginta atau LXX, ya. Nah, inilah terjadinya bagaimana Ptolemeus yang kedua mengirim surat dalam perintahnya itu kepada imam besar Eliezer yang ada di Yerusalem dalam surat Aristeas nomor 9 sampai dengan 11, nomor 30 sampai 32 dan 39 sampai 41. Di sana Ptolemeus meminta kepada imam besar eh, yang menguasai pemerintahan kala itu yang ada di Yerusalem untuk menerjemahkan hukum Taurat, kitab yang dianut bangsa Yahudi untuk dapat dipelajari sehingga orang Yunani itu tahu bagaimana memerintah, bagaimana beradaptasi dengan eh, daerah-daerah yang dikendalikan oleh kerajaan kala itu. Nah, kemudian Imam Besar Eliezer mengutus 6 orang masing-masing dari 12 suku Israel, ya, untuk pergi ke Alexandria tadi, ke dalam perpustakaan yang ada di Mesir. Di sana juga berkumpullah kerajaan, eh, berkumpullah orang-orang Yahudi Helenistik di sana, dan di sana mereka berkumpul setiap suku 6 orang menjadi 72 ahli kitab atau tua-tua. Nah, orang ini diperintahkan untuk mentafsirkan seluruh perjanjian lama dari Torah, Tanah, bahkan syair-syair, bahkan seluruh kitab-kitab yang dipelajari menjadi ideologi, menjadi tatanan orang Ibrani kala itu. Nah, menurut tradisi Bizantin Timur dalam homili abad 5 sampai ke 8 Masehi, kemudian hidup di dalam liturgi eh, presentasi Hipapante, lalu dikembangkan dalam hagiografi Kristen Timur. Di sana Bapak Ibu pada awal gereja mula-mula bahwa ada seorang yang bernama Simeon. Nah, ini keren. Simeon yang ditugaskan, yang mendapatkan bagian untuk menerjemahkan kitab Yesaya. Ya, kitab Yesaya. Nah, saat Simeon tiba pada nats Yesaya yang merupakan nats yang mencuplik atau memuat apa yang kita baca tadi di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Simeon mengalami sesuatu spiritual encounter. Ketika nats itu
dibaca dalam bahasa Ibrani, muncullah suatu kalimat dan kalimat itu membingungkan dia. Bahasa Yunani apa yang harus dia pakai untuk padanan kata itu? Tetapi tiba-tiba ada malaikat yang menjumpai Simeon dan mengatakan Simeon untuk menggunakan kata tertentu itu, yaitu yang dibaca tadi Parthenos. Dan Parthenos ini, malaikat itu menyampaikan bahwa dia tidak akan meninggal sebelum dia melihat penggenapan dari apa yang diterjemahkan oleh Simon. Dan ini kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, eh, ayat 25 sampai 32. Saya akan bacakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Nah Bapak Ibu, ini puncak gelora seorang Simon yang kala itu mendapatkan tugas. Dan menurut apa ya, uh, cerita lisan gereja, Simon yang diizinkan Tuhan untuk melihat Parthenos yang membawa Immanuel itu, yang mengandung dan melahirkan, bagaimana dia menggendong hasil daripada atau penggenapan daripada nats itu. Nah, disinilah geloranya. Nah, kita akan mendiskusikan apa yang ada di dalam diri eh, Simon ketika Simon membaca Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 nanti. eh, Pak dosen Erikson dapat membacakannya dalam bahasa Ibrani dan mungkin kita akan fokuskan dalam kata yang hari ini akan kita diskusikan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Silakan Pak dosen. Ya. Laken yeten Adonai hu lakem ot hine ha almah hara peyoledet ben pekara semo Immanuel. Terima kasih Pak dosen. Ada sesuatu hal Alma. yang membingungkan mungkin ya Pak dosen dari kata ha Alma. alma ini. Ha alma inilah yang menjadi poin daripada Simon. Ha alma harah ve yoledet. Ya, kita akan mengupas tiga kata ini hari ini. Ha alma hara ve yoledet. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak dosen tentang pemikiran-pemikiran eh, Simon tentang hak alma ini, Pak dosen. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Tri. Oh ya, mengenai Alma ini memang seperti kalau kita pelajarin kata Alma ini lebih ke perawan, anak gadis atau anak dara. Tapi memang dalam bahasa Ibrani itu ada dua mengenai anak perempuan gadis atau anak dara, yaitu Betuel dan Almah gitu ya. Jadi kenapa
digunakan di sini alma, dan ketika Simeon menerjemahkan dari apa namanya dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani menggunakan parthenos, begitu ya Pak ya. Eh, Memang dalam bahasa Yunani juga ada dua kata untuk gadis, gadis muda atau gadis perawan, yaitu parthenos dan satu lagi eh, Neanis, Pak. apa Neanis, Neanis. Ya, Hinianis, Neanis. ya, Hinianis ya. Kalau yang apa Neaneas itu untuk laki-laki, Hinianis gitu. Tapi kenapa si apa ini namanya si Simeon ini tidak menerjemahkan Hinianis gitu ya? Tapi padahal memang dia pada saat dia dalam cerita seperti yang Bapak jelaskan tadi itu cerita Sinaksarion itu ya, yang tradisi lisan itu menggunakan dia sempat menghapus atau mengambil pisau untuk menghapusnya menggantinya jadi hinianis gitu ya. Tapi ketika itu dia mau menghapus dalam cerita itu malaikat mengingatkan dia supaya terjemahan itu tetap partenos bukan hinianis gitu ya. Jadi ini sangat menarik untuk kita diskusikan kenapa dia menggunakan alma bukan betuel. Kenapa dalam bahasa Yunani dia menggunakan partenos bukan hinianis gitu. Jadi ini sangat menarik. Tapi nanti Pak Peri mungkin lebih dalam menjelaskannya. Jadi ini kata yang dua ini, yang sinonim ini ada makna yang terkandung secara teologis dan secara rohaninya. Begitu Pak penjelasan. Terima kasih Pak Erikson. Sesuatu pemaparan yang luar biasa, Bapak Ibu. Kembali Pak dosen Erikson mengingatkan kita bahwa dalam pemikiran Ibrani, kenapa Kejadian pasal 1 dimulai dengan huruf bet. Jadi dalam pemikiran Ibrani itu selalu ada dualisme di situ, ada sesuatu dua yang bercampur aduk. Nah, dari kata ha alma, ha itu kata tunjuk perempuan. Bahasa Ibrani adalah suatu bahasa yang lain daripada yang lain, di mana kata itu memiliki gender. Jadi kata selalu memiliki bentuk gendernya. Nah, partenos itu memiliki kontradiksi dengan alma ini. Eh, Sesuatu hal yang mungkin menjadi gelora daripada Simon, karena Simon tahu alma ini sesungguhnya bukan Parthenos. Nah, di situ ya. Karena kalau alma ini dalam bahasa Ibraninya justru menunjukkan seorang perempuan muda. Jadi seseorang yang perempuan muda subur gitu ya. Jadi dia mungkin perempuan yang siap untuk menikah, tetapi perempuan muda adalah sosok yang belum memiliki pilihan, belum memiliki otoritas seorang laki-laki dalam hidupnya. Jadi dia belum menikah, tapi dia sudah dalam masa subur siap untuk menikah. Dia sendiri belum pernah uh, sepenuhnya mengenal laki-laki, begitu ya. Sebenarnya kata yang tepat adalah neanis dalam bahasa Yunaninya, yaitu perempuan muda. Nah, kenapa kata partenos ini malah menunjukkan suatu kata perawan, gitu ya? Ya, mungkin Pak dosen bisa 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 juga memberikan masukan bahwa Veanis itu adalah perempuan muda, kalau Neanis adalah perawan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ketika kita mengerti bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa teologi. Jadi ketika itu berbicara menunjuk sesuatu itu bukan bukan sebenarnya memang secara pesat harus begitu ya Bapak Ibu dilihat baca ya. Tapi sebenarnya di dalam itu ada makna-makna teologis. Nah, hari ini kita mau melihat Parthenos itu sebenarnya perawan. Nah, perawan dalam bahasa Ibrani adalah betulah gitu ya. Ya, mungkin kita juga bingung ya. Mungkin Pak Erikson bisa menambahkan kata-kata ini. Bagaimana ini? Seorang perempuan muda, tapi kok dibilang Parthenos? Sedangkan sesungguhnya Alma itu adalah perempuan muda. Kenapa dia diganti betulah begitu? Mungkin Pak dosen bisa memberikan tambahan.
Ya, terima kasih. Ya, seperti tadi yang disampaikan Bapak untuk melanjutkan bahwa ketika dalam penempatan kata dalam satu bahasa, khususnya dalam bahasa Ibrani, ada dua yang sinonim, tapi dia menggunakan satu gitu ya. Kenapa yang tidak satu lagi? Jadi ada makna yang terkandung di dalamnya. Ada pesan khusus yang terkandung di dalamnya. Seperti kenapa bukan Betullah gitu ya, itu juga apa namanya perempuan perawan gitu ya, gadis perawan. Kenapa bukan Betullah tapi digunakan dia Alma gitu ya. Terus di dalam bahasa Yunani tadi kenapa bukan Hinis tapi menggunakan dia Parthenos gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Yunani kalau Parthenos itu dia lebih ke apa namanya ke esensi perawan gitu ya. Tapi Neanias itu dia gadis, gadis. Tapi gadis dia usia muda, masih muda gitu ya. Tapi kalau untuk Parthenos itu dia lebih ke apanya ke apa namanya ke hakikatnya. Sedangkan untuk apa namanya itu tadi Enneanis itu lebih ke apanya biologisnya begitu. Tapi yang dimaksud itu secara hakikat bukan, tapi secara bukan biologis seperti itu, Pak. Jadi Terima itu. kasih. Jadi mungkin kalau kita boleh ngomong begini ya, Hmm. ada kalanya perawan, perawan. Jadi predikat perawan ini bisa disandang oleh dua. Perawan Iya, bisa disandang oleh perempuan muda, juga iya. bisa disandang oleh perempuan tua. Kan kan gitu juga ya Betul, mungkin ya Pak. betul, betul. Iya, Jadi secara apanya, secara apa namanya esensinya gitu ya, Pak ya. ya perawan itu bisa disandang oleh wanita muda dan bisa disandang oleh wanita tua. Tetapi Iya, Bapak Ibu, Alkitab di sini berbicara bahwa wanita muda berarti wanita muda tentu perawan, kan begitu ya. Kalau kalau wanita muda zaman sekarang ya kita harus berdoa karena belum tentu wanita muda zaman sekarang itu perawan. Tetapi ini zaman dulu bisa dipastikan bahwa zaman dulu kala itu wanita muda itu perawan. Nah, kalau wanita tua belum tentu dia perawan. Jadi eh, Alma wanita muda tentu akan betulah gitu ya, tentu akan perawan. Nah, iya, Partenos perawan dikenakan kepada Ananis gitu ya. Neanis. Jadi Neanis seorang gadis muda tentulah dia Partenos. Nah, ini luar biasanya di sini. Nah, Bapak Ibu, jadi kita tidak menduga-duga, tetapi kita akan mempelajari bahwa Alkitab menerangkan Alkitab. Jadi diskusi kita dasarkan pada nats Alkitab. Nah, di dalam Kejadian 24 ayat 43, ketika kita ingat si Iska ini mencari eh, istri, Abraham mengutus utusan atau hambanya untuk mencarikan istri ke negeri yang asal usulnya. Nah, disinilah di dalam Kejadian pasal 24 kita lihat bagaimana kondisi Ribka yang sesungguhnya. Di mana di dalam bahasa Indonesia itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Mungkin dalam bahasa Indonesia akan kelihatan dua kata ini bercampur ya. Jadi eh, bahasa Indonesia juga akan menerangkan dengan detail kondisi Ribka. Jadi ada seorang wanita bernama Ribka. Disinilah yang akan menerangkan kepada kita tentang Partenos ini. Kejadian 24 ayat 43. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air. Nah, dikatakan di sini apabila seorang gadis datang keluar. Nah, kata tunjuk seorang gadis ini digunakan ha'alma. Jadi ha'alma yang adalah seorang gadis yang keluar itu adalah Ribka. Jadi Ribka ini adalah seorang pemudi, seorang gadis pemudi dia, Ha'alma. Kemudian kita dapat membaca di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-16.
Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan. Nah, di sini digunakan perawan ini betulah, konteks yang ditunjuk kepada Ribka. Jadi Ribka ini seorang alma yang betulah. Nah, ini sesuatu Alkitab menerangkan Alkitab bahwa alma adalah betulah. Jadi ketika Simon menuliskan kata alma diganti sama dia eh, partenos yang seharusnya menggunakan kata eh, ni nianis gitu ya. Malaikat menjumpai dan melarang Simon untuk mengganti dengan kata itu tetap digunakan kata partenos. Jadi seolah-olah apa yang ada di dalam pikiran Simon ketika dia menulis, bagi Simon itu seolah-olah salah tulis gitu ya Pak ya. Sesuatu yang tiba-tiba Ya, ya, bergelora di betul. dalam hati Simon ketika membaca nats itu dia tulis partenos. Ketika dia mau mencungkil menghapusnya, malaikat berkata, "Stop, jangan diganti. Engkau Ya, tidak akan mati sampai hal itu kau melihat penggenapan." Nah, ini luar biasa. Nah, fakta bagaimana Alma adalah Betula. Jadi di dalam diri Ribka, status seksualnya dia adalah dia seorang Betulah, seorang perawan. Nah, seorang Alma ini menunjukkan status sosial. Dia belum bersuami, dia belum memiliki tuan karena suami itu adalah tuan ya dalam pandangan Ibrani kuno, Semitik itu, suami itu tuan, tuan dalam hidup mereka yang menaungi status sosial. Jadi status sosialnya masih lemah. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia masih dalam lingkupan orang tua, jadi kata almah ini bukan kondisi istilah seksual, tetapi alma tentu adalah sosok betulah gitu loh maksudnya. Nah, sedangkan alma bukan di situ dia menerangkan tentang usia muda, bukan usia tua, dan dia statusnya itu adalah lemah. Nah, mari Bapak Ibu, saya bawa Bapak Ibu melihat apa sih yang didiskusikan oleh para rabi kuno dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Rasi berkomentar bahwa Alma adalah ungkapan untuk Na'arah. Na'arah itu Na'arim. Na'arim itu pemuda ya, pemuda. Nah, Na'arah itu gadis muda. Na'arim itu untuk pemuda, cowok gitu ya. Kemudian Ar, Na'ar ya Pak ya. ar. Ya mungkin Ya, Pak Naar. Erison bisa 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 menjelaskan ini. Saya persilakan. Oh ya, baik. Untuk pemuda itu Naar, dia Naar. Terus untuk pemudi dia Naarah. Dan seperti Na'arah. yang Bapak singgung tadi, bahwa setiap kata benda dalam bahasa Ibrani itu memiliki gender, gitu ya. Tapi kalau Naar, dia merujuk ke maskulin, sedangkan Naarah itu merujuk kepada feminim karena ada he atau kamat he di belakang seperti itu. Jadi itu menunjuk bahwa setiap kata benda dalam Ibrani itu ada dua gender, yaitu feminim dan maskulin. Dan kalau untuk feminim, untuk bentuk tunggal, dia menggunakan kamat he di belakang gitu ya. Nah, tapi kalau dia bentuk jamak, dia ada ot. Sedangkan untuk maskulin, dia ada im untuk bentuk jamak. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu itu penjelasan secara kritik teks daripada Bapak dosen kita. Dan yang dapat saya sampaikan adalah gini. Ketika seseorang disebut na'arim adalah atau na'arah, itu berarti dia sudah melakukan sumpah bagaimana hukum itu adalah dilaksanakan untuk dirinya sendiri. Jadi dia sudah sebenarnya seperti yang Yesus lakukan pada usia 13 tahun untuk laki-laki dan 12 tahun untuk wanita. Jadi Na'arah ini dalam konteks Ibrani dia
12 tahun ke atas, 12 tahun ke atas. Nah, batasnya itu bisa sampai umur 40 tahun. Pokoknya dia dalam usia produktif. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Almah itu gadis muda yang belum eh, dia memiliki status menikah. Kemudian Ibnu Esra, seorang rasi juga, eh, rabi yang terkenal, memberikan pendapat dia dalam dalam kata Almah. Almah menurut Ibnu Esra ini adalah seseorang perempuan yang tersembunyi dari laki-laki ya. Tampaknya perawan ini belum dijamah laki-laki. Nah, kalau sudah dijamah laki-laki, nah ini sangat keren sekali loh Bapak Ibu. Kalau sudah dijamah laki-laki, dia bukan perawan lagi. Nah, kata perawan itu belum pernah dijamah laki-laki. Nah, dalam konteks ini, laki-laki adalah sosok yang menjadi tuan, sosok yang menjadi pemegang kendali. Nah, ketika kita lihat juga dalam konteks eh, Samuel, ketika Samuel itu dalam proses eh, la- diadakan gitu ya, kita lihat bahwa orang tua Samuel memiliki eh, dua istri, yang satu Hana, yang satunya lagi eh, madunya begitu. Yang madunya ini, Bapak Ibu, dia sudah mendapatkan anak. Jadi dalam konteks Ibrani, antara bukan berarti Hana ini tidak dijamah laki-laki, ya Bapak Ibu. Jadi kita hari ini kan membahas tentang mengandung dan melahirkan. Jadi sosok yang melahirkan itu dia sudah punya pengalaman rasa, bukan cuma disentuh laki-laki saja, tapi ketika disentuh laki-laki, seseorang itu akan mengandung, seseorang itu akan melahirkan. Nah, ciri-ciri dari wanita yang sudah melahirkan dan ciri-ciri dari wanita yang belum pernah melahirkan, itu kita lihat dalam sosok Hana dan madunya gitu ya. Yang nanti kita akan perdalam karena ini konteksnya konteks teologis Bapak Ibu, bukan bukan apa ya, gambaran-gambaran biasa. Kita akan melihat bahwa Alma. Nah, sosok Alma, sosok wanita yang muda, itu kita juga lihat dalam sosok Maria. Maria itu bahasa Yunani dan bahasa Ibraninya juga Miriam. Nah, kita juga ingat bahwa kisah kelahiran Kristus itu juga merupakan penggenapan dari Perjanjian Lama, kisah bagaimana Musa juga hadir karena akan ada nabi yang lebih besar daripada Musa. Nah, Alma adalah gadis muda yang belum menikah diasumsikan suci dalam kerangka sosial Yahudi. Jadi sebenarnya gadis muda Alma adalah sosok yang masih di rumah gitu loh. Kayak kakaknya Musa. Jadi dia justru mendapatkan proteksi, perlindungan dari sebuah komunitas, komunitas Yahudi, komunitas yang benar-benar memegang hukum kesucian. Jadi sebenarnya sesuatu yang tanda, di situ dikatakan bahwa inilah tanda, tanda bahwa ada orang yang tidak mengenal laki-laki, ada orang yang belum keluar, ada orang yang tidak dijamah laki-laki, tiba-tiba dia hamil. Ini sesuatu yang mengejutkan dalam kerangka ya Yahudi kuno, ya. Norma kolektif bahwa hukum keluarga, ada perlindungan keluarga di sana, ada komunitas yang menjagai seorang wanita loh, anak perempuan loh. Kita saja mempunyai anak perempuan, kita pasti menjaga dengan baik agar anak perempuan kita itu tidak dinodai oleh orang lain. Kita pasti jaga. Dan keluarga yang menganut kepercayaan kepada Allah yang hidup, ya, yang sesuai dengan Alkitab, tentu anak perempuan itu dijaga baik-baik. Nah, anehnya sebuah tanda dari anak perempuan yang baik-baik, anak perempuan yang suci, anak perempuan yang taat di dalam keluarga, disitulah
dia bisa mengandung. Nah, ini yang mungkin menimbulkan gejolak di dalam apa ya? Di dalam diri Yusuf ya. Ketika Allah memilih, apa dong teologisnya bagi kita? Ketika Allah memilih wadah ya, kita tahu bahwa Maria ini ibarat tabut perjanjian, memuat mengandung Yesus. Maria itu mengandung Yehosua. Yehosua siapa Yehosua? Yesus itu siapa? Yesus dalam Yohanes pasal 1 adalah firman. Jadi Allah memilih wadah untuk menjadi wadah firman itu bekerja. Dia memilih suatu tempat yang belum dikuasai oleh dunia. Dunia ini iblis ingin menguasai seluruh dunia dan ketika Yesus dicobai oleh iblis yang terakhir, iblis menunjukkan seluruh isi dunia dan mengatakan, lihatlah seluruh dunia ini adalah milikku. Aku akan memberikan jikalau engkau menyembahnya. Sebenarnya itu semua milik Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita ini belum, apa sih makna dari Alma? Alma adalah gereja yang belum menikmati cinta dengan dunia. Jadi mungkin masih pacaran, mungkin masih apa ya namanya, menjajaki begitu. Kita lihat bahwa Maria bertunangan. Tunangan itu kan tunangan dalam kacamata Ibrani kuno itu dipingit loh. Dipingit, dikhususkan, dikuduskan. Jadi dia tidak boleh kenal laki-laki yang lain. Nah, gereja adalah wadah daripada firman yang dipingit. Ideologinya dimasuki hanya untuk mengenal firman. Gereja dipanggil dalam berita Natal ini menjadi Maria yang mengandung firman. Wanita muda, wanita yang lemah, yang kudus, menjadi wadah yang belum disetir oleh kuasa dunia, oleh ideologi dunia, bahkan oleh ambisi-ambisi pribadi, oleh sistem. Itulah yang akan dipilih oleh Tuhan. Nah, kata perawan ini, Bapak Ibu, menarik ya. Karena mungkin saya bisa memberikan contoh atau saya bisa berbagi. Bapak Ibu, saya itu tidak pernah ya dalam kehidupan saya berpikir menjadi pengajar, dosen teologi atau pengajar tentang firman Tuhan. Tidak pernah dalam pikiran saya. Saya bahkan tidak pernah berpikir bahwa suatu ketika saya akan diberikan kepercayaan mengelola, memimpin sebuah sekolah university atau badan yang di dalamnya kita semua belajar tentang firman Tuhan. Itu tidak pernah. Jadi bagi saya pelayanan ini, saya sosok yang perawan. Perawan dalam mengajar, perawan dalam memimpin organisasi. Tetapi saya nggak ngerti gitu loh, kenapa Tuhan memilih saya? Kenapa Tuhan meminta saya? Mungkin Bapak Ibu juga bisa memaknai kata perawan ini dalam kacamata begini. Kita mungkin belum pernah diminta untuk khotbah di depan ribuan orang. Kita belum, saya juga ketika saya diundang untuk apa ya, orasi ilmiah di beberapa STT yang kemarin saya hadiri, saya terus terang Bapak Ibu, saya belum pernah menjadi pembicara dalam orasi-orasi di STT-STT sebelumnya. Tetapi ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan memiliki rencana, ketika Tuhan itu memiliki kehendak. Maria juga belum pernah mengandung, apalagi yang dikandungnya adalah sosok Mesias itu. Tetapi satu hal yang disampaikan Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, Miriam, seorang alma yang partenos gitu ya. Seorang alma yang partenos ketika mendapatkan tugas daripada Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, wanita yang belum memiliki Tuhan itu bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan
Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu, ketika hari ini, ketika kita merayakan Natal dan kita melihat bahwa seorang perawan muda, seorang gadis muda, seorang Partenos, seorang anak dara, apakah kita, saya merenungkan, apakah kita siap ketika Tuhan itu menugaskan kita dengan sesuatu hal yang belum pernah kita sama sekali kerjakan? Tiba-tiba Tuhan meminta Anda mengajar suatu materi yang belum pernah Anda pelajari. Gimana caranya? Kira tiba-tiba Tuhan itu meminta Anda mengajar sesuatu yang belum pernah apa ya? Sesuatu yang belum pernah Anda ajarkan gitu loh. Itu mungkin di dalam ranah belajar kita di TIU ini ya. Atau mungkin Tuhan itu menugaskan Anda ke suatu tempat yang belum pernah Anda melakukan. Mungkin Anda sebagai gereja, Anda belum pernah tumpang tangan kepada orang lain untuk mendoakan. Mungkin Anda belum pernah melakukan song leader di depan publik. Mungkin belum pernah Anda. Tapi gelora itu, dorongan itu, tiba-tiba muncul di dalam hati Anda. Jadi Bapak Ibu, kata perawan, ya gereja itu kan tunangan daripada Tuhan. Karena nanti dalam eskatologis, Kristus akan menikah dengan kita sebagai gereja mempelai. Nah, duduk persoalannya adalah begini. Enakkah jikalau Bapak Ibu berpikir gini, kalau sebagai seorang mempelai pria, apakah mempelai pria itu memilih menikah dengan seorang perawan atau seorang janda? Nah, ini mungkin Pak Erikson bisa menambahkan dalam pengertian ini. Bagaimana seorang calon mempelai, apakah mereka akan memilih perawan atau memilih janda? Nah, ini mungkin Pak Erikson bisa memberikan tambahan, Pak. Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Ini menarik ini yang disampaikan Pak Peri mengenai Lukas 1 ayat 38 ini, di mana eh, Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan gitu ya. Dan ini sangat menarik kalau kita pahami gitu. Di mana Bunda Maria itu kalau kita apakan lihat beliau ini adalah usianya 12 tahun dan sangat-sangat remaja, belum berpengalaman sama sekali gitu ya. Belum tahu apa-apa gitu, belum, dan dia juga Bunda Maria ini tidak mengenal dunia luar. Dia hanya di bait suci saja, dia tinggal di bait suci gitu ya. Tapi ketika malaikat Gabriel mengatakan itu kepadanya, dia berserah total gitu. Bukan masalah seperti yang disampaikan di sini, kesucian gereja itu bukan hasil pengalaman nol, tapi hasil penyerahan total kepada Allah. Di sini poinnya. Ketika Maria mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, artinya aku ini adalah budak Tuhan. Jadilah apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan katakan kepada saya, karena saya ini budak, saya tidak punya kuasa apapun untuk menolak, kira-kira seperti itu. Dan seharusnya juga gereja harus memiliki sikap seperti itu. Bukan masalah pengalamannya dari nol, tapi penyerahan dirinya secara total kepada Allah. Itulah menunjukkan bahwa Maria, bahwa gereja ini adalah hamba, atau bahwa gereja itu adalah mempelai perempuan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kira itu sedikit tambahan dari saya. Terima Terima kasih. kasih Pak dosen. Bahwa jadi saya senang tadi Pak Erikson bicara tentang Maria. Maria itu dia dijumpai oleh malaikat di sebuah desa, di sebuah tempat yaitu di Nazaret. Dan Bapak Ibu, desa Nazaret itu berjarak eh, sekian kilo dari sekitar eh, 120 kilometer berjalan kaki dari Yerusalem. Dan dia ada dalam celah di atas gunung. Jadi suku dari Raja-Raja Daud, dari keturunan kerajaan yang pulang dari Babel, mereka ingin menjaga agar Taurat itu dipelihara dalam hidupnya, tapi dia nggak ingin bercampur baur dengan pemerintahan
di Yerusalem. Jadi mereka sudah mengerti bagaimana sih keagamaan itu dicampur dengan pemerintahan. Bagaimana mencampurkan nilai-nilai agama dengan cinta akan dunia ini. Dan mereka menyendiri di suatu desa yaitu Nazaret. Jadi justru suatu kelompok yang menjaga nilai agamanya itu cukup tinggi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Maria jadi sosok gereja yang dipandang lemah, tidak memiliki tuan, ya, belum mengenal laki-laki atau belum mengenal cinta akan dunia ini. Disitulah kita melihat bahwa gereja diminta untuk tidak menjual mimbar demi sponsor, katakanlah begitu ya aplikasinya. Untuk kita dapat, kita ini kan hamba Tuhan, kita ini kan hamba firman. Di atas mimbar, kita ini hamba firman, bukan hamba sponsor-sponsor yang mau lewat gitu loh. Di atas mimbar, kita diminta untuk tidak mengandaikan pesan demi popularitas. Kita nggak usah cari populer, kita nggak usah cari viral. Disinilah kalau kita bilang, akulah Alma, akulah gadis muda, gadis yang mengkhususkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Itu artinya Tuhan yang semakin besar, kitanya semakin kecil. Yesusnya yang semakin besar, yang dikenal orang, kitanya semakin kecil. Jadi gereja menjadi wadah yang tidak menjadikan ideologi atau ambisinya sebagai tuan. Nah, Bapak Ibu, seorang alma tadi dikatakan ha alma, hara, ve, yoledet. Nah, bagaimana gereja yang kita sudah pelajari menjadi sosok wanita perawan, wanita muda dalam arti kita muda dalam percintaan dengan dunia, tidak mengenal tuan-tuan kita di dunia, kita akan menjadi mengandung. Nah, ini luar biasanya bahasa Ibrani. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 tadi dikatakan ha alma hara ve yuledet. Nah, kata hara ya Bapak Ibu, haresha ya, ini diterjemahkan mengandung, dan hanya mengandung ini hanya di, di apa ya, dialami oleh wanita hara. Nah, kata hara ini Bapak Ibu perhatikan dalam bentuk piktograf, he itu wahyu ya, res itu kepala, dan he itu wahyu. Jadi atau cendela. Cendela artinya jendela untuk melihat terang, jendela untuk melihat memasukkan angin dari luar ke dalam. Dan dalam pemikiran semitik, ha itu wahyu. Nah, bagaimana diri kita mengandung? Ketika kita di dalam pikiran-pikiran kita diapit, di kanan kirinya itu diapit. Diapit oleh apa? Oleh wahyu. Jadi ketika gereja yang dipelajari firman Tuhan, pikirannya pikiran firman Tuhan, dia sedang mengandung. Nah, Bapak Ibu, luar biasanya begini. Gereja hari-hari ini, saya lihat ya, gerejanya itu nggak pernah mengandung. Gerejanya karena tidak pernah mengandung, jadi nggak pernah melahirkan. Tapi pengen anaknya banyak. Ini adalah gereja yang mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya untuk ibu tiri. Jadi kalau ibu tirilah yang tidak mengandung tapi punya anak, apalagi anaknya banyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa maknanya? Ibu tiri itu apa ya? Ibu tiri yang ingin menguasai harta suami. Gereja yang isinya ingin memfokuskan akan harta, akan persembahan, yang memberitakan kemakmuran. Oh, memberitakan kemakmuran nggak salah, tapi fokusnya itu memang Tuhan menyediakan kemakmuran bagi kita. Tapi bukan cuma kemakmuran saja, tetapi di dalam kita tidak boleh mencari berkat. Kita harus mencari sang sumber gitu lah. Nah, ibu tiri akan mencari berkatnya. Dia nggak cari sumbernya, Bapak Ibu. Jadi yang dikumpulkan itu adalah anak-anak untuk sebanyak-banyaknya dapat persembahan. Nah, tetapi gereja yang sesungguhnya sebelum mendapat melahirkan
Dia harus mengandung. Mengandung dalam pemikiran, memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, gereja dalam fase mengandung adalah gereja yang menyerahkan hidupnya untuk diisi. Bapak Ibu yang ada di Dayspring Theology University, saya sangat bersuka cita karena Bapak Ibu sekalian di DTU ini, Bapak Ibu sedang diisi otaknya, diisi hatinya, dibentuk hatinya untuk apa? Mengandung wahyu, memiliki pengertian tentang kedalaman rahasia daripada firman Tuhan. Nah, mungkin ciri-ciri gereja yang mengandung hari-hari ini yang pertama adalah gereja yang hidupnya dalam tekanan firman Tuhan. Loh, mengandung itu apa enak? Enggak enak. Saya teringat ketika istri saya mengandung anak, tiba-tiba itu dia merasa seperti masuk angin rasanya gitu ya. Kalau wanita-wanita yang mulai mengandung itu mual, bahkan muntah-muntah gitu. Letih badannya, capek seperti digebukin orang. Bawaannya ngamuk-ngamuk, emosional. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti itulah rasanya jikalau gereja sedang mengandung wahyu. Wahyu itu membuat Anda itu gelisah. Mungkin di dalam hati, kandungan itu kan memuat janin. Janin itu menendang. Ya, Bapak Ibu, kalau orang hamil itu dia tidak bisa tidur tertelungkap, tidurnya miring kanan, miring kiri doang. Nah, ketika Bapak Ibu mengandung firman Tuhan, di dalam diri Anda itu ada desakan. Ayo lakukan ini, ayo lakukan, ayo pikiran. Dan desakan-desakan itu membuat Anda mual. Mual apa? Biologis Anda, pikiran-pikiran Anda bertentangan di situ mual. Seharusnya kan aku nggak begini. Seharusnya ini yang aku lakukan. Di situ ada konflik internal. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan, kemudian Anda tidak mual, itu Anda belum mengandung. Ketika Anda belajar firman Tuhan, lalu sambil lalu Anda happy-happy aja, tidak berubah hidup Anda, tidak ada rasa jijik terhadap dosa. Nah, mengandung ini merenungkan terus firman Tuhan. Nah, tadi mungkin Pak dosen bisa menambahkan ada yang mengandung dosa. Nah, mungkin ada nats juga ya, mengandung dosa. Apa ini? Saya persilakan Pak dosen. Mungkin ada pendapat pandangan tentang mengandung dosa. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya, mengenai mengandung ini juga sangat menarik ya. Eh, jadi seperti secara piktogram tadi itu mengandung itu memikirkan wahyu. Jadi dua wahyu itu dipikirkan terus-menerus. Artinya di awal kita memikirkan dan di akhir juga memikirkan. Jadi artinya bisa juga kita simpulkan bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu membuat kita mual, artinya itu untuk menyampaikan kepada yang lain gitu ya. Ya, Jadi ya, itulah ya. yang Tuhan maksud itu, jadikan semua bangsa muridku gitu. Jadi orang gereja yang mengandung itu atau gereja yang melahirkan itu adalah gereja yang menginjili atau memberitakan firman, bukan seperti yang dicontohkan Ibu Tiri gitu ya, apa namanya itu ya, tidak mengandung gitu ya, tidak berjuang untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan yang benar-benar itu, kita juga akan mual, artinya ingin menyampaikan kebenaran yang benar-benar itu kepada orang banyak, supaya mereka lewat kebenaran yang benar-benar itu disampaikan, mereka diselamatkan. Dan keselamatan itu ada di dalam gereja, yaitu adalah tubuh Kristus. Jadi itulah tujuan yang dimaksud itu mengandung, sehingga melahirkan bayi-bayi rohani, melahirkan apa namanya gereja, jemaat atau tubuh Kristus yang baru untuk digembalakan. Dan itu sebenarnya salah apa namanya itu perintah agung itu mengandung gitu ya. Ya kira-kira Iya, begitu Pak. Terima ya. kasih Pak. Terima kasih. Nah, kata mengandung ini sesuatu yang yuk kita renungkan. Mengandung. Mengandung, apalagi mengandung firman. Mengandung itu kan nggak kelihatan, Bapak Ibu. Nah, mengandung itu sesuatu gejolak di dalam diri. Jadi ketika Bapak Ibu belajar firman lebih lagi, merenungkan kebenaran, memasukkan hikmat Anda, firman itu akan bertumbuh. Jadi orang yang mengandung, dia itu tidak
Dia itu tidak apa ya, tidak akan membiarkan ya sudahlah, janinku kalau mau tumbuh tumbuh aja. Enggak. Orang yang mengandung, lihat baik-baik, wanita yang mengandung itu akan memperhatikan nutrisi yang dia makan. Enggak asal dia makan, dia pengen tuh bayinya lahirnya gemuk. Coba kalau lahirnya bayi prematur. Enggak hari-hari ini. Orang belajar firman Tuhan ya sambil belajar aja, enggak memikirkan bagaimana firman yang di dalam itu bertumbuh semakin bertumbuh. Nah, gereja yang mengandung, dia itu membuat dorongan hatinya itu semakin bertumbuh besar, bertambah besar gitu loh. Enggak, kalau gereja yang tidak peduli terhadap kandungannya, dia tidak makan nutrisi-nutrisi agar bayinya itu besar gitu loh. Ya, jadi ketika mengandung, lihat ibu-ibu yang mengandung ingin kandungannya lahir dengan sehat, ingin kandungan itu keluar. Nah, ketika berusaha agar yang dikandung ini menjadi besar, di saat itulah gereja berani sunyi, berdoa untuk misi yang diberikan, bergumul, menggumuli, nggak cerita kepada siapa-siapa, tidak sounding. Nah, di dalam apa ya? Di dalam kesunyian, apa itu sunyi? Sunyi itu sebuah gereja yang mau diolok-olok. Ketika Hana diam, dia belum belum melahirkan, dia diolok-olok oleh inangnya, oleh oleh seseorang yang sudah berpengalaman, oleh yang lain. Jadi ketika kita minta maaf nih, ketika ketika saya misalkan gini, saya sedang mengandung apa ya, melakukan apa yang belum pernah saya lakukan, misalkan memimpin di Spring Theology University, menjadi dosen. Tidak sedikit olok-olok yang saya terima. Banyak orang yang mengolok-olok. Nah, sama gereja ini juga ketika kita melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Ketika kita melakukan hal yang belum pernah kita lakukan, ketika itu masih bergumul dalam pikiran-pikiran kita, apakah kita akan menjaga janin itu lahir dengan sehat, atau justru kita menggugurkan janin itu? Ketika olok-olok itu masuk dalam kehidupan, kamu kan nggak fasih lidahmu, kamu kan nggak pinter mengekspositori, kamu kan belum belajar. Ketika Anda memikirkan kemungkinan, dan kemungkinan, dan saudara ketika, ah masa sih saya dipercaya jadi pelayan seperti ini, halangan saya kok banyak toh. Saya kan nggak mungkin begini nih. Ketika Anda ditempatkan dalam suatu pelayanan, terus Anda di situ berjumpa dengan orang-orang yang tidak bisa bekerja sama dengan Anda dalam dalam itu, maka itu dapat menggugurkan janin kandungan karya ilahi yang sedang bertumbuh. Apakah Anda memupuknya dan menjadikan seperti Maria? Ini aku Tuhan. Orang yang berani menanggung dalam kondisi ini, dia akan violated. Jadi ha alma, hara, violated. Nah, kata v ini kata dan Bapak Ibu. Jadi hara violated, mengandung dan melahirkan. Nah, kata lahir dalam piktograf ini ya, yod itu adalah tangan yang menyembah, tangan terangkat. Lamet itu tongkat pimpinan firman Tuhan. Dalet itu adalah pintu tempat transformasi. Taf itu adalah salib. Jadi bisa dibaca ini dari kanan ke kiri. Gereja yang mengandung firman, gereja yang dipenuhi wahyu firman Tuhan, hidupnya akan dibawa dalam penyembahan. Penyembahan kepada siapa? Kepada sang firman. Dan firman itu akan mentransformasi hidupnya menuju salib. Jadi tugas kita bukan tugas kemakmuran, bukan tugas keberhasilan. Ya, seketika saya memimpin ini, wah salib. Kami harus bergumul dengan salib, Bapak Ibu yang dikasih itu. Ketika Tuhan mempercayakan Anda dengan suatu pelayanan, sorry, pelayanan itu tidak akan membuat Anda viral, pelayanan itu tidak akan membuat Anda berlimpah-limpah atau apa. Justru violated ini apa? Melahirkan. Orang yang melahirkan bentuknya gimana? Dia akan mengejar dengan keras, berteriak bahkan bleeding. Orang kalau melahirkan itu nggak ada darah keluar itu ya bukan melahirkan. Ketika kita melahirkan itu kita berdarah-darah. Kalau kita dibaca ini salib, salib mentransformasikan firman untuk menyembah Tuhan di dalam dan ini Vav
paku pikiran kita. Jadi ketika kita melahirkan apa? Maria melahirkan apa Bapak Ibu? Maria melahirkan Yesus. Maria melahirkan Yesus. Yesus siapa? Yesus itu firman. Jadi, ketika kehidupan kita, firman-firman itu dalam pikiran kita terus bergelora, bukan dosa ya. Kalau kita memikirkan keinginan-keinginan dunia, kita memikirkan dunia ini yang kita lahirkan itu dosa. Tetapi kalau kita harah memikirkan wahyu-wahyu ilahi, yang kita lahirkan berdarah-darah itu adalah firman yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi melahirkan artinya apa? Mempraktekkan wahyu yang sudah kita pelajari. Wahyu yang kita pelajari menjadi daging. Jadi dia berbentuk, berwujud. Menjadi firman Tuhan itu berwujud. Apa yang kita lakukan, karya apa yang kita lakukan ini menjadi wujud. Gitu ya. Jadi ketika gereja yang melahirkan di depan publik bisa dilihat berdampak. Gereja yang menyerahkan hidupnya secara total, menghamba dirinya kepada Tuhan di dalam salib, dan transformasi hidupnya di dalam firman Tuhan, dia akan membawa jemaat orang untuk menyembah kepada Sang Adonai itu tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja yang melahirkan adalah gereja yang membawa Kristus lahir, membawa Kristus ke dunia ini. Nah, Bapak Ibu, Kristus itu diwujudkan gereja. Jadi gereja yang memikirkan misi, visi, dan akhirnya melahirkan tindakan, itu akan timbul sebuah gejolak. Pasti jemaatnya pergi berdarah-darah. Pasti ada penolakan di sana. Pasti ada konflik nilai di sana. Jadi ketika kita berada di DTU ini, kita apa ya, belajar firman Tuhan, melahirkan firman Tuhan. Oh, di situ berdarah-darah. Berdarah-darah Bapak Ibu. Gereja yang melahirkan, menghasilkan kehidupan yang bergantung hanya kepada Kristus, Yesusnya yang dilahirkan, Yesusnya yang dimunculkan, firman semakin besar, dan kita semakin kecil. Disitulah gereja yang bereproduksi, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada sebuah pesan luar biasa. Nah ini ya, di dalam hak alma perawan yang mengandung dan melahirkan. Gereja dikhususkan menjadi kudus. Gereja kita ini adalah suatu perawan, tidak boleh menghamba cinta kepada dunia, tetapi menjadi wadah, menjadi alat untuk menjadi hamba Tuhan, walaupun itu kita tidak punya pengalaman, supaya pikiran-pikiran kita penuh dengan wahyu, dan di situ kita disalib, ditusuk. Untuk apa? Yoleden. Mentransformasi hidup kita di dalam firman dan menjadi memikul salib. Nah, di dalam kata hak alma, mungkin di sini Pak dosen akan menerangkan bagaimana kata-kata Ibrani memiliki akar kata. Saya persilakan Pak, sebuah word play atau permainan kata ini. Saya persilakan Pak dosen. Ya, baik. Terima kasih. Seperti yang di awal tadi yang kita pelajarin ya Bapak Ibu mengenai alma gitu ya. Kenapa digunakan kata alma? Kenapa bukan digunakan kata betulah gitu ya Bapak Ibu ya? Seperti halnya dalam bahasa Yunani tadi, kenapa digunakan dia parthenos bukan menggunakan kata eh, apa eh, nies tadi, hinies gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu mengenai alma. Ternyata alma ini itu juga memiliki akar kata dari ain, lamet, dan mem gitu ya. Dan kata alma ini kalau kita hubungkan antara Meriam di perjanjian lama antara dengan Musa dan Maria di perjanjian baru yaitu Yesus gitu ya,
itu ternyata itu ada hubungannya, ada relasinya, atau ada intertekstualis tadinya dari kata alma itu. Jadi kata alma itu sangat menghubungkan antara kelahiran Yesus dan kelahiran Musa gitu ya. Di mana alma itu tadi perempuan muda, dan itu juga bisa berubah menjadi menjadi ta'alumah gitu ya Bapak Ibu ya. Ta'alumah yang merujuk kepada rahasia gitu, atau merujuk kepada sesuatu yang rahasia. Jadi artinya Maria itu memiliki pesan yang rahasia, demikian juga Maryam di Perjanjian Lama memiliki pesan yang rahasia yang harus disembunyikannya, yaitu mengenai Musa gitu ya. Jadi mengenai kata alma ini, kenapa digunakan alma bukan betulah tadi, itu ada hubungannya dan ada makna teologis di dalamnya. Gitu Bapak Ibu, makasih. Terima kasih Bapak Ibu. Alma itu memiliki akar kata elem, muda, dan olam. Olam itu misteri. Nah, ta'alumah, ta'alumah, kata ta'alumah ini adalah kata dari rahasia-rahasia. Bahwa ada seorang wanita yang selalu menyimpan di dalam hati. Kita lihat Maria selalu menyimpan di dalam hati. Nah, Tuhan itu adalah wahyu. Tuhan itu adalah firman yang berada dalam dimensi olam. Olam itu apa? Olam itu dimensi kekekalan. Jadi olam itu kita hidup dalam dimensi waktu, kita hidup dalam dimensi eh, terbatas ruang dan waktu, tapi olam itu adalah dimensi kekal. Dia tidak dalam dimensi ruang dan tidak dalam dimensi waktu, dan itu di luar dimensi kita, sesuatu yang misteri. Jadi ketika wanita ini, mohon maaf ya, para wanita kan kadang orang-orang yang penuh dengan misteri. Mau ditanya mau makan apa? Jadi pria bingung. Mau makan aja membuat misteri gitu ya. Mau pilih baju juga misteri. Ayo kita pergi ke mall. Nah, wanita itu suka nyentuh misteri, Bapak Ibu. Ini just joke ya. Jadi wanita, perempuan muda, dia itu menyimpan rahasia. Rahasia apa yang disimpan? Yaitu wahyu. Jadi ini cocok dengan suatu nats bagaimana Allah, kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Jadi justru ketika Anda menemukan pewahyuan-pewahyuan, itu kadang rahasia gitu kan. Lah hari ini kami membagikan rahasia, kami tidak ingin viral atau apa Bapak Ibu, tetapi ketika saya rahasia ini saya ingin berbagi, itu kayak suatu rahasia di dalam hati yang bergelora terus, dan kami rindu di Spring Theology University ini kita mengerti bahwa Nats semakin dalam tidak berbicara seperti apa yang tampak di luar. Dia ternyata memuat rahasia-rahasia seperti huruf bet, wadah itu tadi, menyimpan banyak rahasia. Nah, apa rahasia yang disimpan ya dalam tradisi interpretatif Ibrani? Jadi ini apa ya? Ilmu gematria ya. Jadi di dalam ilmu gematria, olam, ayin memiliki nilai. Jadi gematria hari ini saya memaparkan dalam 3 bentuk gematria, yaitu mispar hedraksi atau gematria standar, dan mispar katan atau terejus dia nilainya no, atau mispar gadol. Dia kan eh, huruf Ibrani itu kan ada nikut. Jadi nikutnya ditambahkan nilai dalam dalam nikutnya. Nanti jadinya mispar gadol. Nah, di dalam standarnya ayin ini nilainya 70, lamet nilainya 30, dan mem adalah 40 gitu ya. Mispar standarnya atau herrekari ini 140. Nah, 140 ini nilainya 14 kali 10. 14 itu berbicara tentang Mesias. Apa yang dikandung perempuan muda itu adalah Mesias, firman Tuhan yang penuh. Orang mengandung kan penuh, perutnya menjadi penuh. Tiba-tiba perutnya mengembang, mengembang, dan mengembang.
dipenuhi oleh janin yang sedang bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika firman Tuhan bertumbuh, kalau kita baca baik-baik, kita akan buka di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Nah, angka 14 ini bukan suatu angka biasa. Di sini adalah angka Mesias. Dan Matius menuliskannya dengan baik. Dan 14 dikali 10, 10 itu penuh, itu full. Nah, kalau kita melihat gematria misparkatan, yaitu nilainya semuanya ini nolnya dihilangin. Jadi 7 ditambahi 3 ditambahi 4 akan menghasilkan 14. Nah, 14 ini berbicara tentang Daud. Daud adalah eh, yang memegang janji bahwa dari keturunannya lah akan lahir sang Mesias. Nah, apabila kita lihat gematria gadol daripada Olam ini bernilai 700, ya. 7 dikali 100. 7 ini berbicara tentang sesuatu yang sempurna, 100 itu adalah penuh yang amat sangat. Jadi suatu kepenuhan yang sangat di situ atau otoritas yang dimeteraikan firman Tuhan sempurna dan penuh. Bapak Ibu, 70 dikali 10. 70 itu berbicara tentang wajah Allah, muka Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, muka Allah di sini, wajah Allah di sini 70 itu berbicara dengan firman yang menjadi Taurat. Jadi firman yang firman yang 70 wajah, memiliki 70 kedalaman, misteri ilahi di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahasa Ibrani sangatlah dalam 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 simbolik reflektifnya, Bapak Ibu. Kita tiba pada bagian di mana Olam adalah misteri. Maria menyimpan misteri ilahi. Maria menerima pewahyuan ilahi. Nah, kata Olam ini, Bapak Ibu, jikalau depannya diganti het, itu menjadi halam. Halam. Halam ini mimpi. Kita tahu bahwa Maria menerima wahyu Tuhan, menerima misteri Tuhan, menerima karya Tuhan di dalam dirinya. Sedangkan Yusuf, dia menerima petunjuk yang langsung daripada Tuhan melalui mimpi. Jadi olam, halam, ya, olam, halam, seperti sebuah permainan kata. Nah, mimpi atau halam memiliki gematria 78. Nah, gematria 78 dalam kacamata Ibrani, jikalau nilai yang sama itu juga memiliki keterkaitan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata mabul, kata mabul ini adalah air bah. Mabul adalah air bah. Air bah mabul juga memiliki gematria 78. Jadi kadang Bapak Ibu ketika kita melayani Tuhan, tiba-tiba itu ada saja halangan-halangan. Ada saja air bah yang membuat kita untuk berhenti. Ada bencana-bencana yang diizinkan Tuhan untuk datang. Tapi sesungguhnya hal itu akan membuat kita mengalir kepada kehendak Tuhan. Allah tidak selalu menjelaskan rencananya. Kenapa kita diberi tugas ini dan itu? Kadang ia meminta manusia untuk menyimpan saja misteri itu. Dan pada saat lain, ia akan memberi instruksi agar misteri itu tidak binasa. Jadi, tidak semua yang dari Allah harus segera dimengerti. Ada yang harus dikandung dengan setia. Dan ada yang harus ditaati tanpa banyak tanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang terkandung di dalam nilai pesan Tuhan dalam firman Natal ini di dalam PGI bahwa
keluarga di dalam Matius pasal 21 sampai dengan 24, pesan Tuhan bagi Natal kita. Bapak Ibu, Natal kita adalah Natal keluarga, di mana keluarga adalah ruang Tuhan memberikan wadah. Kita harus jadi sebuah keluarga yang mengandung firman Tuhan, keluarga yang melahirkan firman Tuhan, dan keluarga yang dapat melahirkan instruksi-instruksi atau tuntunan-tuntunan Tuhan agar keselamatan itu ada, agar firman itu dapat dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah pesan dalam Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wujud penyertaan Allah. Ketika kita menjadi gereja yang mengandung firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, kemudian mempraktekkan firman Tuhan, kemudian menjadi pelindung agar firman Tuhan itu tetap hidup, agar firman Tuhan itu dapat dinyatakan. Nah, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui wadah sosial, yaitu keluarga, yaitu anak darah, yang dikhususkan bagi Tuhan, agar Kristus lahir sebagai tanda ilahi, bukan produk kemampuan daripada manusia. Bukan karena kebaikan saya bisa ngajar, bukan karena kepandaian saya, fasih lidah saya bisa menyampaikan misteri-misteri ilahi. Bukan karena kekayaan saya bisa melayani ke sana dan ke sini. Bukan karena kecakapan saya. Semua karena Allah yang bekerja di tengah-tengah kita. Bapa yang di sorga, kami mengucapkan syukur untuk siang hari ini, untuk kesempatan hari ini. Kami boleh merayakan Natal-Mu, kami boleh merayakan kelahiran-Mu. Tuhan, kami percaya ada rencana-Mu yang indah untuk tahun 2026. Ajar kami bukan cuma mengandung, tetapi juga melahirkan, dan ajar kami taat agar Kristus itu, kebenaran itu dapat dilahirkan, dijaga, dihidupi, sampai kedatangan-Mu yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat Natal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.